البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tajuk baru ini ya, yaitu apa? Muka surat 21 berarti. Betul? Iya. 21 yaitu apa? Ini memang dua buku yang digabung jadi satu oleh Syekhuna Fatah Al-Qadasi hafizahullah. Buku yang pertama alhamdulillah yang kurang lebih ada 20 muka surat itu sebagai pengantar sedikit demi sedikit. Buku berikutnya Fathul Wadudil Latif bi jam'i wa tartibi ahammi durusit tasrif. Baik, karya beliau ini. Kita baca, insya Allah tak perlu diterjemah sebagian muqaddimahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi, hadyi artinya thoriq yaitu jalan. Lewat yang lain khairal huda yaitu petunjuk. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa inna min ni'amillahi ta'ala, dan sesungguhnya termasuk dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ni'am jamak dari nikmah, asal dari nikmah adalah ato, yaitu pemberian, kurnia. Oh, marhaban. Tayyib. Ala kasirin min khalqih, kepada banyak makhluknya. Khalq ini masdar bimakna isim maf'ul, khalqun bimakna makhlukun. Seperti apa? Raddun bimakna mardudun, harsul lakum mahrusul lakum. An hadahum lil Islam, Allah memberikan mereka hidayah menuju kepada Islam. Ya, ini nikmat besar. Kalau tidak masuk Islam maka apa? Ancamannya adalah neraka. Wa min ni'amihi subhanahu, dan termasuk juga dari nikmat-nikmat Allah yang maha suci, ala man aradalahul hidayah, kepada orang yang memang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, apa? An waffaqahu lis sunnah, memberi dia taufik untuk setia pada sunnah. Baik, karena kalau dia memilih bid'ah maka apa? Terancam dengan neraka. Masuk dalam 72 kelompok itu yang diancam oleh Rasulullah masuk neraka. Yang selamat hanya satu, yaitu yang setia dengan sunnah Nabi dan sahabat. Wa min ni'amihi jalla sya'nuh, dan termasuk nikmat Allah juga jalla sya'nuh, Allah yang agung nilainya, agung derajatnya, ala man arada bihi khairan, kepada siapa? Kepada orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. An waffaqahu li talabil ilmin nafi', Allah memberi dia taufik untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang bermanfaat. Wa minal ma'lumi lada kasirin min talabatil ilm, dan termasuk perkara yang telah diketahui oleh banyak para penuntut ilmu, para pelajar. Apa itu? Nah, ini mubtada'nya. Annal ulum dan sebagainya ini mubtada. Minal ma'lum ini khabar muqaddam. Annal uluma qisman, bahwasanya ilmu secara global terbagi menjadi dua. Ilmu agama tentunya. Secara lebih global lagi terbagi dua, ilmu dunia dan ilmu agama. Ulumu alah wa ulumu ghayah. Yang pertama ilmu alat, peralatan sebagai sarana, sebagai pengantar, sebagai penyampai. Wa ulumu ghayah, yaitu ilmu matlamat, ilmu yang menjadi tujuan akhir istilahnya. Wala yatamakkanu talibu fi ulumil ghayah hatta ya'khudha qistan wafiran min ulumil alah. Dan tidak mungkin si pelajar itu mencapai
ilmu ghayah, ilmu-ilmu yang menjadi tujuan akhir, hatta ya'khudha qistan wafira, sehingga dia mengambil bagian yang banyak min ulumil alah, dari ilmu-ilmu alat. Ya, karena apa? Allah Ta'ala walaupun dia mampu menakdirkan apapun, tapi dia dengan sunnatullahnya memang menetapkan bahwasanya sebab itu bahwasanya akibat itu ditempuh melalui sebab, dicapai melalui sebab. Kalau ingin berjaya memang harus menempuh sebab-sebabnya. Baik, makanya untuk mencapai tujuan akhir, mencapai matlamat, kita perlu alat. Kata beliau, wa min anfa'i ulumil alah, termasuk ilmu alat yang paling bermanfaat, ilmu lughatil arabiyah, ilmu bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, beliau menyebutkan bahwasanya ilmu ini wajib dipelajari. Barang siapa sengaja tidak belajar ilmu bahasa Arab padahal dia mampu, maka dia memiliki cabang kemunafikan. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita wajib untuk belajar syariat. Sementara ilmu syariat itu di dalam Quran wa sunnah, dan itu tidak mungkin dipelajari kecuali dengan tahu bahasa Arab. Yang sengaja menjauh berarti apa? Ada kemunafikan dalam dirinya, ada kebencian, walaupun akhirnya mengaku Islam. Imam Syafi'i kata-katanya kuat di dalam apa? Kitab Ar-Risalah. Kemudian kata beliau, lughatul Qur'anil Karim, ataukah ini lughati ya? Ilmu lughatil arabiyah, lughatil Qur'anil Karim, bahasa Al-Qur'an yang mulia adalah dengan bahasa Arab. Ala harfu tanbih, ingatlah atau ketahuilah, wa inna min ahammi fununil lughatil arabiyah, dan sesungguhnya termasuk cabang ilmu funun, yaitu cabang dari cabang-cabang ilmu. Cabang ilmu bahasa Arab yang paling penting, fannai an-nahwi was-sharaf, yaitu dua cabang ilmu nahwu dan cabang ilmu sharaf. Wa huma akhawan, dua-duanya adalah saudara. Ulama yang lain mengatakan ini bagaikan ayah dan ibu. Kalau cuma ada ibu, maka anaknya nanti susah. Kalau hanya ayah, anak juga susah didapatkan. Tapi kalau ada ayah, ada ibu dengan kerjasama yang baik, maka anaknya akan sangat hebat. Baik, anaknya mantap. Memang dua-duanya harus dipelajari. Wa kana katsirun minal mutaqaddimin la yafsilu sarfa anin nahwu. Dulu banyak ulama mutaqaddimin tidak memisahkan antara sorof dari memisahkan sorof dari nahwu. Karena memang dulu apa? Bahasa Arab itu betul-betul sangat banyak ma'ruf, sehingga tidak dipisah pun orang tidak terlalu apa? Kebingungan. Seperti yang dilakukan oleh Ibnul Jazari, seperti juga yang dilakukan oleh Ibnu Malik, demikian pula Sibawayh dan lain-lain. Karena memang ini ilmunya satu kesatuan. Tapi tayyib. Kama tarahu fi kitab Sibawayh wa ghairih, sebagaimana engkau lihat itu dalam kitab Sibawayh dan lain-lain. Sibawayh ini julukannya ya, namanya Amr bin Utsman al-Baghdadi, Amr bin Utsman al-Basri. Ya, beliau ajam, tapi ternyata apa? Mampu menguasai bahasa Arab. Sebagaimana rata-rata penulis hadis, rata-rata adalah justru orang yang non-Arab. Maka kita tidak perlu merasa kecil hati, oh saya bukan orang Arab. Yang penting apa? Bersungguh-sungguh. Baik. Wa ilmu sarfi minal ulumil lati hiya minal ahammiyati bimakan. Ilmu saraf ini termasuk ilmu yang memiliki posisi yang sangat penting bimakan, yaitu di suatu tempat yang minal ahammiyah, yaitu sangat penting. Ya, tanpa ini kita akan bingung untuk memahami kenapa terkadang lafadznya adalah imsik, lafadz yang lain tamassak, lafadz yang lain adalah amsik, lafadz yang lain istamsik. Kalau bahasa dibahasakan ke bahasa kita sama, yaitu peganglah atau sekedar pegang teguh. Padahal ternyata ada makna yang mendalam di situ terkait dengan masalah balaghahnya. Nah, ini dipelajari melalui ilmu sharaf. Apa perbedaan antara amsik dengan tamassak dan istamsik? Untuk bahasa kita sama, pegang teguh. Kalau imsak, pegang. Tayyib. Kemudian kata beliau, wallati yajdaru bi talibil ilmi ayyahtamma biha. Dan ini adalah termasuk ilmu-ilmu allati, kembali ke ulum, ilmu-ilmu yang yajdar, yaitu yang selayaknya, seharusnya para penuntut ilmu untuk
memberikan ihtimam, memberikan mengambil berat perhatian, kepedulian kepadanya. Walamma ra'aitu ma li hadzal ilmi minal hajatil massah, dan ketika tatkala saya melihat adanya keperluan yang sangat mendesak, hajah massah, keperluan yang mendesak, lihadzal ilm, kepada ilmu ini, baina talabatil ilm, di antara para pelajar khususan, secara khusus fi hadhihi daril mubarakah, di dar yang diberkahi ini, di ma'had yang diberkahi ini, daril hadis bidammat ammarahallahu bil khair. Semoga Allah memakmurkannya dengan kebaikan. Alhamdulillah dikabulkan. Dakwah di Damat kurang lebih 30 tahun berlalu dan terbentuk ulama banyak sekali. Tayyib. Nazartu fi ba'di kutubi hadzal fan. Saya memperhatikan, nazarafi artinya memperhatikan, merenungkan, memikirkan sebagian kitab yang terkait dengan cabang ilmu ini. Allati tayassarat li atatallabu, yang memudahkan bagi saya untuk mencari-cari kitaban, sebuah kitab, udarrisuhu li ikhwani, yang untuk saya ajarkan kepada saudara-saudara saya, yakunu jami'an li abwabih, yang mengumpulkan bab-babnya, musahhilan fi tariqati ardih, yang memudahkan, menyenangkan di dalam pola penyampaiannya, ardih, penyampaian, pemaparan. Falam ahtadi li bughiyati, maka saya tidak mendapatkan apa yang menjadi matlamat saya. Memang susah untuk ilmu sharaf, itu susah. Biasanya kalau dulu di pondok-pondok Indonesia, kita perlu mengumpulkan beberapa buku baru terbentuk suatu kelengkapan. Sementara untuk satu buku yang cukup lengkap dengan pola sederhana bagi pemula, ini susah didapatkan. Mungkin ada di daerah, di negara-negara lain mungkin, tapi Syekh nggak mendapatkan itu waktu itu. Demikian pula di Indonesia susah, yang polanya seperti ini, yang cukup lengkap namun dengan bahasa yang sederhana, tidak terlalu susah dan sulit. Fasta'antullaha azza wajal, maka saya mohon pertolongan kepada Allah azza wajal. Ista'ana, memohon pertolongan, ini boleh masuk kepada maf'ul bihnya secara langsung seperti ini, ista'antullah, boleh masuk dengan perantaraan ba, ista'antu billah, idza sta'anta fasta'in billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh ada ba, boleh tanpa ba, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid. Tidak mengapa, boleh pakai ba, boleh tanpa ba. Ya, boleh pakai billah, dan ini lebih menguatkan lagi. Boleh tanpa maf'ul bih, boleh tanpa ba, langsung maf'ul bih, karena wazan istaf'ala asalnya memang muta'addi, tanpa perlu perantaraan ba. Boleh. Sebagaimana kadzdzaba, mendustakan, ini asalnya dia muta'addi, boleh langsung mengatakan makadzdzaballaha wa rasulah, seperti dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah itu. Tapi kalau ingin penguatan, kadzdzaba bi ayatina, ada ba untuk menguatkan. Jadi boleh dengan ba, boleh tanpa ba. Fi jam'i hadhir risalati, fi jam'i hadhir risalah, saya mohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla untuk mengumpulkan risalah ini, al-musammati Fathul Wadud, yang dinamakan sebagai Fathul Wadud al-Latif. Berarti artinya apa? Fathah di sini artinya pembukaan hidayah, yaitu hidayah dari zat yang maha mencintai, al-latif yang maha lembut. Wadud itu punya dua makna. Wadud bimakna, yaitu sigat mubalaghah dari wad, yang sangat mencintai. Boleh wadud wazan fa'ul bimakna maf'ul, yaitu sangat dicintai. Dan ini dua-duanya betul untuk nama Allah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Jadi Allah memang sangat mencintai orang-orang yang baik, sekaligus Allah sangat dicintai oleh orang-orang yang kenal Dia. Al-Latif itu yang maha halus, maha lembut, dan dia punya tiga makna ini Al-Latif. Bi jam'i wa tartibi
ahammi durusit tasrif. Wah, ini mudhaf ilaihinya itu ya. Tingkat levelnya banyak ini. Iya. Dengan mengumpulkan ini adalah apa? Mudhaf. Wa tartib ini juga mudhaf karena maktuf kepada mudhaf. Kemudian ahammi mudhaf ilaih. Namun dia mudhaf juga. Durusi. Nah, ini mudhaf ilaih namun dia juga mudhaf. At-tasrif. Nah, ini baru mudhaf ilaihnya paling akhir. Iya. Belum boleh ada tanwin. Iya, berlapis-lapis betul, bertingkat-tingkat. Bahan yang dicetai yang halus mengumpulkan dan dengan cara mengumpulkan dan menertibkan, merapikan pelajaran shorof yang paling penting. Iya. Baik. Kita tambah sedikit, cari titiknya dulu coba. Walamma darastuha, sebenarnya berarti ada titik tadi ya situ ya. Walamma darastuha ikhwani, manakala saya mengajarkan ini setelah saya kumpulkan dalam kertas-kertas, karena dulu biasa para ulama di Damaj mereka mengajarnya, mereka tulis itu, ditulis dengan tangan. Sedikit sekali yang punya laptop, punya komputer. Lalu gimana para murid? Ya, para murid biasanya apa? Mereka memfotostat di sana. Nah, di sana kedai fotostat memang apa? Sangat laris istilahnya ya. Sangat disukai orang karena iya jadi bisnis besar. Nah, kita tak kisah, yang penting hurufnya jelas. Nah, kita yang penting ikut mendapatkan ilmu walaupun tulisannya adalah tulisan tangan punya guru kita. Ini sebelum apa? Sebelum banyak percetakan. Badali anna mustawa ba'dihim yalja'uni. Nampak bagi saya bahwasanya level sebagian pelajar tadi yalja'uni mengharuskan saya ila an usahilaha aksar, untuk saya mudahkan lagi pelajaran ini lebih banyak, yaitu diringkas lagi, dibuat apa? Tamhid. Wa asraha ma yahtaju ila syarh, dan untuk saya jelaskan apa yang perlu penjelasan lagi, bi uslubin yatanasab, dengan metode yang sesuai. Wal mubtadiin, enggak tahu ini ataukah ada wawu di situ kah atau lil ya? Yatanasabu lil mubtadiin. Sepertinya lil ya, bukan wawu. Iya, kenapa ada wawu di situ kemudian apa? Kemudian ini jadi majrur mubtadiin. Dohirnya lil mubtadiin. Tayyib. Dohirnya titik di situ. Kenapa? Karena setelahnya ini menjelaskan. Menjelaskan apa? Hasil dari peringkasan adalah kitab yang kita baca selama ini, Al-Madkhal ila Ilmi Sharaf. Muka surat 1 sampai 20 itu. Alhamdulillah kita sudah melewati tahapan pertama. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Selesai ya? Belum. Untuk takrifat selesai, tapi masih ada mungkin sedikit-sedikit. Kenapa? Iya, mungkin 4 harian. Ya, jangan dulu untuk balaghahnya, kasihan. Mungkin apa kita kembali ke akidah dulu, insyaallah, akidah atau tauhid dulu. Ada buku bagus tentang asbabun nuzul punya Imam Wadi'i, bagus sekali. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Quran asbabun nuzul. Jelas sebelum masuk asbabul wurud kita secara adabnya dan terbaiknya adalah membahas asbabun nuzul dulu. Anak punya bukunya dulu, tapi semuanya bukan semua, banyak yang tertinggal di Yaman waktu balik. Tapi senang aja, insya Allah ada filenya di internet. Kita tengok nanti apa yang Allah mudahkan.